Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini dengan materi yang berjudul Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi. Apa itu TAK stimulasi persepsi? Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi adalah kesepakatan persepsi dan alternatif penyelesaian masalah. Jenis-jenis TAK stimulasi persepsi. Yang distimulasi adalah persepsi. Persepsi itu adalah pikiran atau pendapat karena adanya suatu rangsangan. Biasanya rangsangan yang ada atau ditangkap oleh panca indera. Kita melihat suatu objek, rangsangannya adalah objek, stimulusnya adalah objek, maka kita mempersepsikan objek itu adalah pensil. Rangsangan atau stimulusnya adalah suara musik, maka kita mempersepsikan itu adalah suara musik. Artinya, objek dengan yang kita persepsikan itu sama. Oleh karena itu, jenis TAK stimulasi persepsi itu terdiri dari ada 5. Yang pertama, TAK stimulasi persepsi umum. Tadi, yaitu melihat gambar atau mendengarkan musik. TAK stimulasi persepsi perilaku kekerasan. Jadi, yang dipersepsikan benar itu adalah sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh perawat pada saat asuhan keperawatan individu. Kita tahu pada perilaku kekerasan, latihan yang diajarkan adalah tarik nafas dalam, misalnya ya, mengontrol perilaku kekerasan, misalnya dengan memukul kasur bantal, mengungkapkan dengan baik verbal, kemudian spiritual, minum obat teratur, dan sebagainya. TAK stimulasi persepsi harga diri rendah tentu kegiatannya sama dengan asuhan keperawatan individu, seperti mengidentifikasi aspek positif, kemudian memilih sampai dengan melatih pasien. Kemudian TAK stimulasi persepsi mengatasi defisit perawatan diri juga sama. Mulai dari menjelaskan keuntungan kebersihan diri, mengajarkan atau melatih mandi, berhias, makan minum, toileting, dan sebagainya, itu kita lakukan secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah TAK stimulasi persepsi halusinasi. Maka yang kita latih adalah tentang asuhan keperawatan individu halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Antara lain misalnya mengidentifikasi halusinasi yang terdiri dari isi, jenis, waktu, frekuensi, situasi, sampai dengan respon pasien. Ada mengontrol halusinasi dengan cara menghardik misalnya, kemudian melakukan kegiatan bercakap-cakap sampai patuh minum obat. Baik, pada malam hari ini Bapak akan menjelaskan jenis TAK yang kelima, yaitu TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi. Langkah kegiatan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan. Tahap persiapan pada TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi adalah yang pertama memilih pasien sesuai dengan indikasi, yaitu dengan diagnosa keperawatan gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Kemudian yang kedua, kita membuat kontrak dengan klien. Biasanya kontrak kita lakukan sebelum pelaksanaan kegiatan TAK. Bisa 1 hari atau beberapa hari sebelum pelaksanaan TAK. Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Alat dan tempat pertemuan dibutuhkan pada TAK, disiapkan biasanya oleh fasilitator. Pada TAK stimulasi persepsi halusinasi, ada 5 sesi yang bisa dilakukan oleh perawat. Antara lain, 1. Mengenal halusinasi, yang terdiri dari isi, waktu, frekuensi, situasi, kondisi, dan respon pasien saat mendengar halusinasi. Kemudian yang kedua, mengontrol halusinasi dengan menghardik. Kemudian sesi yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Yang keempat, mencegah halusinasi dengan bercakap-cakap. Yang kelima, mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Jika kalian perhatikan, kelima tindakan ini sama dengan tindakan keperawatan pada saat perawat melakukan tindakan keperawatan individu dengan pasien. Yang bedanya, pada saat TAK ini dilakukan secara berkelompok bersama-sama dengan pasien. Sehingga jelas, syarat bagi pasien mengikuti TAK ini adalah pasien-pasien yang sudah mendapatkan asuhan keperawatan individu. Pasien sudah diajarkan oleh perawat kelima latihan ini, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam kelompok. Mari kita lihat contoh pelaksanaan sesi 1 TAK stimulasi persepsi mengenal halusinasi. Fase yang pertama adalah fase orientasi.
Jika pasien mengikuti TAK ini sudah pernah mengikuti TAK sebelumnya, maka sesi perkenalan pasien ditiadakan. Pasien sudah menggunakan name tag atau papan nama. Namun, jika ini adalah TAK pertama, maka ada sesi perkenalan pasien di fase kerja. Berikut adalah fase orientasi, di mana pasien yang mengikuti sudah pernah mengikuti TAK sebelumnya. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Oke, bertemu lagi dengan kami ya. Kami dari Mahasiswa Akper. Hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok kembali. Kemarin sudah, hari ini kita lakukan lagi. Baik, yang pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu Bapak-Bapak. Ya, hari ini saya sebagai leadernya Bapak-Bapak. Nama saya Bapak Kristianus Triaspodo. Semuanya bisa dipanggil saya namanya Bapak Podo. Saya sebagai leader di sini yang memimpin kegiatan TAK ini dari awal sampai dengan akhir nanti. Ya, saya nggak sendiri, ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah Bapak Erwan. Bapak Erwan ini sebagai co-leader namanya. Ya, yang membantu saya memimpin TAK ini. Silakan Pak Erwan untuk menyapa pasien. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Erwan. Nah, berikutnya ada dua fasilitator ya. Fasilitator yang pertama namanya Ibu Rini. Bu Rini ini yang mendampingi Bapak Eko, Bapak Freddy dan Bapak Budi. Silakan Ibu Rini. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rini. Berikutnya fasilitator kedua adalah Ibu Rati. Ibu Rati ini tugasnya adalah mendampingi Bapak Bayu, Bapak Endang dan Bapak Iwan. Silakan Ibu Rini, Ibu Rati. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rati. Nah, selain itu ada juga observer, Bapak-Bapak. Observer namanya adalah Ibu Ika. Silakan Ibu Ika. Baik, tugas Ibu Ika ini adalah mengamati jalannya TAK ini, kemudian mencatat juga ya, apa saja yang perlu, yang penting-penting untuk dicatat dalam kegiatan TAK ini. Nah, ada juga operator, namanya Bapak Budi. Ya, tugasnya nanti dia memainkan musik dan sebagainya untuk permainan kita. Silakan Bapak Budi memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak-Bapak. Baik, gimana perasaannya Bapak-Bapak hari ini? Baik, kalau begitu kita tanya dulu Pak Eko, gimana perasaannya hari ini? Senang, tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Berikutnya Bapak Freddy, gimana perasaannya? Senang juga, tepuk tangan juga untuk Pak Freddy. Berikutnya Pak Budi, gimana perasaannya? Senang, tepuk tangan juga untuk Pak Budi. Berikutnya adalah Bapak Bayu. Bapak Bayu ya, gimana Pak Bayu perasaannya hari ini? Bahagia, tepuk tangan juga untuk Pak Bayu. Pak Endang, gimana perasaannya hari ini? Senang, baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Endang. Berikutnya adalah Pak Iwan. Senang juga, baik, tepuk tangan untuk Pak Iwan. Kalau begitu, kita berikan tepuk tangan pandu positif untuk kita semua. Nah, tepuk tangan pramuka, masih ingat kan yang kemarin? Kemudian kita katakan, kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Nah, baik Bapak-Bapak, hari ini pelaksanaan TAK kita adalah tentang stimulasi persepsi. Ya, nanti kita ada kegiatannya Bapak-Bapak ya, yaitu menceritakan atau mengenal halusinasi. Ya, mungkin yang kemarin-kemarin sudah pernah tuh sama perawatnya masing-masing ya. Ya, diajarkan cara mengontrol halusinasi. Kemudian Bapak-Bapak juga mungkin sudah tahu tentang halusinasinya. Isi, jenis, waktu, frekuensi, situasi sampai dengan respon atau apa yang Bapak lakukan ketika mengalami halusinasi. Ya. Sebelum kita mulai, ada aturan mainnya Bapak-Bapak. Ya, aturan mainnya adalah yang pertama, Bapak-Bapak harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang kedua, jika ingin izin, misalnya ke WC atau ada keperluan lain, Bapak-Bapak bisa tunjuk tangan, kemudian minta izin sama fasilitatornya. Namun kami harap Bapak-Bapak bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Setuju Bapak-Bapak? Sepakat? Sepakat. Kalau begitu, mari kita mulai. Tahap kerja. Pada tahap kerja, sesi 1 TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi sama dengan tindakan keperawatan yang pertama pada saat asuhan keperawatan individu dengan pasien, yaitu mengenal halusinasi. Mari kita saksikan contoh tahap kerja pada TAK stimulasi persepsi pada pasien halusinasi. Baik Bapak-Bapak, kita akan mulai kegiatan kita ya. Baik, kegiatan kita nanti ada permainannya Bapak, yaitu kita main joget
bola, ya. Saya punya bola, kemudian kita joget bola. Ya, sama dengan joget balon Bapak-bapak ya. Sudah pernah? Oh, sudah ada yang pernah, sudah ada yang belum. Baik, nanti kami kasih bola masing-masing tim. Ada 2 orang, ya. Pak Eko dengan Pak Freddy. Baik, sebelah sini Pak Eko dan Pak Freddy berdirinya. Oke, tolong dibantu fasilitator. Kemudian Pak Budi dan Pak Bayu. Baik, boleh di tengah sini ya. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Endang dan Pak Iwan. Kemudian fasilitator, Bu Rini, Bu Rati, observer juga ikut ya. Baik, jadi saya punya 5 bola nih. Operator juga ikut. Ya, caranya adalah, nah bola ini ditempel di punggung. Ditempel di punggung, teman yang lain itu saling membelakangi punggung kayak gini. Nah, kemudian Bapak akan putarkan musik. Nanti silakan berjoget. Nah, siapa yang bolanya jatuh yang pertama, maka dia yang akan menceritakan tentang halusinasinya. Ya, bisa Bapak-bapak? Baik, kalau begitu kami contohkan terlebih dahulu ya. Siap ya, saya akan putarkan musik. Nanti akan dicontohkan permainannya bersama-sama oleh perawat. Saya putarkan musik ya. Ya, silakan joget. Ya, contohnya bola Bu Rini yang jatuh. Nah, maka Bu Rini yang maju. Ya, silakan Bu Rini dan Bu Ratih maju ke depan. Nah, seperti itu ya Bapak-bapak. Sudah paham permainannya? Perlu kami ulangi sekali lagi? Ya, sudah paham. Kalau begitu bisa langsung kita mulai. Ya, siap semuanya? Oke, siap? Siap ya? Ya, silakan balonnya taruh di punggung, silakan saling memunggung. Oke, Bapak putar musiknya. Oke. Ya, goyangnya yang ini. Goyang terus. Iya, sudah jatuh ya. Bolanya Pak Budi dan Pak Bayu jatuh ya. Baik, silakan yang lain duduk. Pak Budi dan Pak Bayu boleh maju ke depan. Boleh didampingi oleh fasilitatornya. Iya, silakan. Siapa dulu nih yang mau menceritakan halusinasinya? Pak Budi dulu apa Pak Bayu? Pak Budi. Baik, silakan Pak Budi ceritakan tentang halusinasinya. Yang pertama, jenisnya dulu. Jenisnya halusinasi lihat atau halusinasi dengar, kemudian isinya. Silakan, Pak. Baik, ya Pak Budi sudah menceritakan bahwa suara-suaranya adalah bahwa halusinasinya adalah mendengar suara-suara bisikan, ya. Yang menyampaikan bisikannya itu adalah anak-anak. Isinya adalah suruh keluyuran. Kemudian waktunya pada malam hari, frekuensinya 1 kali sehari pada malam hari. Kemudian pada saat sendirian dan perasaannya takut pada saat mendengar suara-suara itu. Dan respon Pak Budi pada saat mendengar suara bisikan itu adalah tidur. Begitu ya Pak ya? Baik, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Ya, semuanya sudah dicatat ya oleh observer. Baik, berikutnya adalah Pak Bayu, temannya, menceritakan. Oke, Pak Bayu juga sudah menceritakan bahwa suara-suara yang didengar adalah suara bisikan perempuan ya Pak ya. Kemudian perempuannya mengatakan tidak jelas suaranya menyuruh apa. Kemudian munculnya pada malam hari, sama kadang-kadang pada pagi hari, 2 kali sehari. Kemudian pada waktu sendirian. Kemudian cara menghilangkannya adalah melakukan kegiatan. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu, pandu positif. Untuk Pak Budi dan Pak Bayu. Pak Budi dan Pak Bayu luar biasa. Baik, kita masuk yang kedua. Kita joget lagi, setuju? Setuju. Kita joget lagi ya. Kita putar musiknya. Oke, keren. Belum ada yang jatuh. Pak Budi dan Pak Bayu boleh ikut juga lah. Ya, sudah ada yang jatuh. Kita matikan musiknya. Ya, bolanya Pak Eko dan Pak Freddy ya, sudah jatuh ya. Silakan Pak Eko dan Pak Freddy maju ke depan.
Ya. Baik Pak Eko dan Pak Freddy, silakan ceritakan pengalaman halusinasinya, kemudian isi, jenis, waktu, frekuensi, situasi, dan respon Pak Eko dan Pak Freddy saat mendengarkan. Lanjutkan permainan sampai seluruh pasien mendapat kesempatan untuk menceritakan pengalaman halusinasinya. Ya, tepuk tangan dulu. Pak Endang dan Pak Iwan, luar biasa. Tahap terminasi. Oke Bapak-Bapak, gimana perasaannya setelah mengikuti terapi aktivitas kelompok? Baik, Pak Endang gimana perasaannya Pak Endang? Senang ya. Pak Bayu gimana perasaannya? Senang juga. Pak Budi? Senang. Pak Iwan? Senang ya. Pak Freddy? Seru ya. Kemudian Pak Eko? Senang juga. Baik, kalau begitu pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik Bapak-Bapak semua, tadi kita sudah belajar mengenal halusinasinya bersama-sama. Jadi, apakah Bapak-Bapak sudah bisa membedakan? Ya, mana yang suara nyata, mana yang suara tidak nyata? Sudah ya. Jadi, kalau misalnya suara yang nyata itu adalah si Pak Eko mendengarkan, kemudian Pak Endang juga dengar yang sama. Nah, tapi kalau yang suara tidak nyata itu adalah Pak Eko mendengarkan, tapi Pak Endang nggak mendengarkan. Nah, itu namanya suara yang tidak nyata. Jadi hanya Pak Eko sendiri yang mendengarkan. Maka kita sudah selesai, kemudian besok kita akan ketemu lagi. Ya, tapi kita ketemunya dengan jenis TAK yang lain, yaitu TAK stimulasi sensori. Ya Bapak-Bapak ya, nanti TAK-nya dipimpin oleh teman-teman saya yang lain. Ya, Bapak-Bapak maunya jam berapa besok kita TAK? Oke, jam 10 seperti hari ini ya. Baik, maunya di sini di mana, Pak? Di sini saja ya. Oke, kita TAK-nya selama 45 menit. Oke, setuju. Kalau begitu, akhir kata kami ucapkan semoga Bapak-Bapak semua cepat pulih dan selamat beristirahat. Selamat siang Bapak-Bapak.